Nah, kalau suara azan, orang ngajak untuk sholat, masa iya kemudian dianggap politik identitas? Gak nyambung lah. Politik identitas itu seperti tahun 2017 lalu yang menganggap orang lain yang tidak memilih sama seperti pilihan mereka gitu, itu dianggap haram, dianggap murtad, dianggap kafir, anti-Islam. Itu politik identitas. Selamat malam semuanya. Hari ini di Twitter itu lagi rame soal video Pak Ganjar yang menjadi cuplikan suara azan maghrib di semua stasiun TV MNC Group. Ada di RCTI, MNC, iNews gitu ya. Dan itu kemudian ternyata dipermasalahkan anak-anak Twitter. Tayangnya di stasiun TV yang mempermasalahkan orang-orang Twitter. Ya sebenarnya saya juga nggak ngerti Twitter gitu ya, karena saya juga jarang main karena akunnya bolak-balik diblokir. Gitu ya. Saya udah nggak pernah buka Twitter, tapi saya tahu isu ini gara-gara masuk di beberapa grup WhatsApp kelompok kadrun-kadrunista, nyusup ke sana gitu ya. Sehingga saya ngerti apa yang sedang mereka bahas dan permasalahkan. Ternyata mereka protes soal video Pak Ganjar yang menjadi cuplikan suara azan maghrib di semua stasiun TV MNC Group. Dan kemudian mereka menganggap bahwa ini adalah politik identitas, ini adalah politisasi agama. Karena menggunakan suara azan untuk kampanye politik. Setelah saya lihat videonya gitu ya, ya ini video biasa gitu. Kalau kita lihat di stasiun TV, kalau azan maghrib itu kan memang biasanya ada suara azan gitu ya. Dan kemudian ada video cuplikannya tuh. Ya orang lagi sholat, orang lagi ambil wudhu gitu ya. Nah, yang dipermasalahkan hari ini itu adalah Pak Ganjar ada di sana. Pak Ganjar lagi sholat, lagi ambil wudhu, itu dipermasalahkan sama mereka gitu. Dan ini dianggap politisasi agama, politik identitas gitu. Padahal dari semuanya yang saya lihat gitu ya, dari awal sampai akhir suara azan yang dipertontonkan itu adalah suara azan yang memang biasa kita dengar, nggak ada yang diubah. Lalu bagian mananya yang disebut sebagai politik identitas dan politisasi agama? Lawang suara azannya nggak diubah gitu. Cuma ditambahin ada muka Pak Ganjar di sana. Apa masalahnya? Berbeda misalkan suara azannya diubah misalkan atau ditambahi Hayya ma'al Ganjar gitu misalkan. Itu baru salah. Itu politisasi agama, itu politik identitas. Lawang suara azannya sama aja kok. Itu kan sebenarnya sama seperti orang-orang yang ketika Idul Fitri, para pejabat-pejabat kita mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Entah itu di TV, entah itu di baliho-baliho gitu ya. Kan sama kayak gitu. Atau ketika Idul Fitri, sholat Idul Fitri, para pejabat-pejabat kita itu diliput sama media gitu, diliput sama stasiun TV, kan sama aja kayak gitu. Apa iya kemudian sholat Idul Fitri yang seperti itu dianggap sebagai politik identitas, politisasi agama? Kan nggak ada gitu. Itu cuma aktivitas dan ibadah biasa yang kemudian di dalamnya dilibatkan para pejabat-pejabat atau tokoh-tokoh kita. Gak ada yang salah dari itu gitu. Kalau ini kemudian dianggap politik identitas atau politisasi agama, ini kayaknya kalian lagi bingung. Para kadrun-kadrunista tidak tahu apa itu politik identitas dan apa yang kita permasalahkan selama ini. Yang kita permasalahkan kalau kita mengacu kepada Pilkada DKI 2017 lalu, politik identitas dan politisasi agama yang digunakan oleh Anies dan kawan-kawannya itu digunakan untuk menghantam lawan-lawannya. Ketika Anies bilang bahwa air itu turun dari langit ke bumi. Jadi kalau kemudian dialirkan lewat gorong-gorong raksasa, itu melawan sunatullah. Seolah-olah Ahok yang kafir itu dianggap melawan sunatullah. Padahal nggak ada teorinya. Dalam ajaran agama Islam, yang namanya air, yang namanya hujan bisa juga turun di laut. Nggak cuma turun di tanah. Gitu. Tapi itu dimanfaatkan sama Anies gitu. Bahwa Ahok ini kafir, ini melawan sunatullah, ini nggak sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam. Itu yang dimanfaatkan sama Anies gitu. Kelompok-kelompoknya juga sama. Dia memainkan ayat-ayat dalam ayat suci Al-Quran gitu kan. Kemudian menggunakan surah Al-Ma'idah sebagai bagian dari gerakan kampanye. Muncullah tamasya Al-Ma'idah. Itu politik identitas. Itu politisasi agama yang digunakan untuk menghantam lawannya.
Nah kalau azan ini, ya apa gitu? Apa ya kemudian Pak Ganjar bisa menghantam Prabowo dan Anies hanya gara-gara Pak Ganjar muncul di suara azan maghrib di stasiun TV milik Haritanu? Kan nggak ada gitu. Itu cuma ajakan untuk sholat gitu. Sama seperti azan-azan yang biasanya gitu. Dan Pak Ganjar kalau ada di sana mengajak orang untuk ikut sholat gitu ya. Ikan bagus saja gitu. Apa ya kemudian karena dia jadi capres kemudian nggak boleh untuk muncul di suara azan maghrib? Apa ya kalau kemudian Pak Ganjar tiba-tiba azan maghrib di masjid atau di surau gitu ya, di desanya atau di tempat tinggal dia, apa itu kemudian dianggap menjadi bagian dari politisasi agama? Ya enggak lah gitu ya. Itu bagian dari ibadah-ibadah keagamaan yang dilibatkan atau diikuti oleh Pak Ganjar. Ya bagus-bagus saja. Politisasi agama itu seperti yang dilakukan oleh Anies Baswedan dan para pengikutnya. Yang kalau nggak milih Anies itu dianggap masuk neraka. Itu politisasi agama. Yang kalau nggak milih Anies itu dianggap anti dengan Islam. Itu politik identitas. Yang kalau orang ada yang milih Ahok kemudian meninggal dunia, kemudian tidak disolati, itu politik identitas. Nah kalau suara azan, orang ngajak untuk sholat, masa iya kemudian dianggap politik identitas? Gak nyambung lah. Politik identitas itu seperti tahun 2017 lalu yang menganggap orang lain yang tidak memilih sama seperti pilihan mereka gitu, itu dianggap haram, dianggap murtad, dianggap kafir, anti-Islam. Itu politik identitas. Nggak cuma 2017 sih, 2014, 2019 juga sama di Pilpres gitu ya. Orang yang nggak milih Prabowo itu dianggap anti-Islam gitu, karena Prabowo itu capres ijtima ulama. Itu politik identitas gitu. Tapi kalau suara azan mengajak orang untuk sholat bersama dengan muncul di suara azan, di video cuplikan suara azan, bagian mananya yang kemudian ini dianggap sebagai politik identitas atau bisa menghantam lawannya yang tidak sependapat dengan dia? Kan nggak ada gitu. Apa iya kalau kemudian kita ngelihat suara azan ada video cuplikannya Pak Ganjar, lantas orang-orang para pemilih Prabowo dan Anies jadi nggak boleh sholat? Kan enggak. Nggak ada suara-suara kayak gitu. Jadi kalau kalian misalkan pendukung Prabowo, pendukung Anies, muncul suara azan, ada video Pak Ganjar di dalamnya, ya silahkan kalian juga sholat bersama-sama gitu. Karena yang mengajak Pak Ganjar yang kemudian ada di dalam video itu kan cuma mengajak kalian untuk sholat. Apa salahnya dari itu? Mengajak sholat itu kan bagus gitu. Bukan mengajak agar kalian milih Pak Ganjar, enggak itu. Itu mengajak untuk sholat yang lawang namanya suara azan gitu ya. Yang dimaksud dan dipermasalahkan dari politik identitas dan politisasi agama itu mencampur adukkan antara pilihan politik dan agama. Sehingga gitu ya, kalau ada orang berbeda pilihan politik itu kemudian dianggap salah secara agama. Sama seperti 2017 gitu. Orang yang milih Ahok gitu ya, itu dianggap anti-Islam. Nggak suka dengan Islam. Pro dengan kafir. Itu salah karena pilihan-pilihan gubernur itu bagian dari pilihan politik. Bukan pilihan hukum-hukum agama. Ya tapi ya saya mengerti dan maklum kalau kadrun-kadrunista itu nggak paham dengan apa yang sedang mereka bicarakan. Karena memang mereka susah untuk membedakan banyak hal gitu. Nggak cuma soal politik identitas, politisasi agama, dan ibadah-ibadah ritual keagamaan biasa. Mereka bahkan tidak bisa membedakan antara kritik dengan hinaan. Nggak bisa mereka itu. Makanya ketika Rocky Gerung menyebut presiden dungu, bajingan, tolol, dan sebagainya, mereka anggap itu bagian dari kritik. Padahal itu penghinaan. Ya gimana gitu ya, junjungan mereka Anies Baswedan, mereka juga nggak bisa bedain itu. Anies itu nggak bisa bedain antara bohong dengan gagasan. Nggak bisa bedain gitu. Anies ngerasa bahwa DP 0 itu gagasan, ide. Padahal itu kebohongan gitu. Karena DP-nya nggak 0, DP-nya dicicil aja. Nggak 0 sebenarnya. Jadi kalau para pengikutnya sampai nggak bisa membedakan antara politik identitas, ritual keagamaan, dan politisasi agama gitu ya, ya wajar gitu. Karena bahkan junjungannya pun itu juga nggak ngerti tentang banyak hal. Orang kayak Rocky Gerung gitu ya, yang menjadi junjungan mereka, junjungan para kadrun-kadrunista, itu semuanya kebingungan gitu. Karena nggak bisa bedakan antara kritik dengan hinaan.
Bahkan saking bingungnya, puncak kebingungan para kadrun-kadrunista gitu ya. Itu si Rocky Gerung yang tidak punya agama diundang untuk ceramah-ceramah di tempat-tempat ibadah, di tempat-tempat yang seharusnya itu menjadi panggungnya para kiai dan ustadz. Rocky dipanggil gitu. Dipakein peci, dikasih surban ya. Lawang orang nggak punya agama kok kalian panggil untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Saking bingungnya mereka itu. Jadi kalau sekarang mereka bingung antara politik identitas dan ritual keagamaan gitu ya, seperti yang terjadi pada suara azan yang ada videonya Pak Ganjar, ya karena mereka emang bingung tentang banyak hal. Mereka nggak mengerti tentang banyak hal. Dan di sisi lain saya pikir mereka juga agak-agak panik nampaknya gitu, karena ketika hari ini di Pilpres 2024 realitasnya adalah lawan mereka adalah Ganjar dan Prabowo Subianto. Mereka tidak mampu atau tidak bisa memainkan narasi-narasi politik keagamaan lagi. Mereka tidak bisa untuk memainkan politik identitas dan politisasi agama. Sehingga sekarang gitu ya, ketika mereka melihat Pak Ganjar itu ya sangat-sangat NU, menjadi bahkan secara kekeluargaan itu istrinya masih anak dari kiai pesantren NU gitu ya, menjadi keluarga besar Nahdlatul Ulama itu. Mereka ini kebingungan sekarang. Gimana caranya memenangkan atau menaikkan suara Anies, karena lawannya ternyata adalah keluarga besar NU. Kalau dulu Ahok lawannya kafir jelas gitu. Udah kelihatan non pribumi kalau kata mereka gitu ya. Chinese kafir, non muslim gitu kan. Mereka enak memainkan narasi-narasi keagamaan, gubernur seiman gitu kan. Tapi kalau sekarang lawannya Pak Ganjar, keluarga besar NU, ormas terbesar di Indonesia. Ya sementara mereka FPI, HTI, ormas-ormas yang sudah dibubarkan sama pemerintah. Jadi mereka kemudian sekarang tuh kayak kaget gitu. Ketika Pak Ganjar muncul di cuplikan suara azan, mereka tuh bingung, waduh, kita nggak bisa ya. Panik mereka gitu. Ya kan agak bisa memainkan apa yang sudah mereka lakukan di Pilkada 2017 lalu. Kalau sekarang mereka mau menyerang NU misalkan, nggak bisa. NU itu paling besar di Indonesia. Mereka mau menyerang Pak Ganjar sebagai PKI atau anti-Islam atau kafir dan sebagainya. Nggak bisa. Loh suaranya keluarganya memang benar-benar keluarga NU. Ini padahal baru satu gitu ya. Baru satu cuplikan video suara azan yang ada Pak Ganjar di dalamnya. Ini mereka udah panik dan ketakutan. Apalagi nanti misalkan saya membayangkan gitu ya, Pak Ganjar datang ke pesantren, terus kemudian datang ke kelompok-kelompok pesantren yang tahfidz Quran gitu ya, yang menghafalkan Al-Quran gitu ya. Terus kemudian Pak Ganjar kasih hadiah sepatu ke santri-santri gitu kan. Ditanya satu-satu, kamu hafal nggak Al-Quran gitu kan? Sudah berapa hafalannya? Udah 1, 2 juz, apa 3 juz, atau 15 juz, dan sebagainya. Ditanya satu-satu. Juz berapa yang kamu hafalkan, misalkan. Terus Pak Ganjar terlibat dalam interaksi, gitu ya. Oke, saya bacakan. Ngaji Pak Ganjar, terus diteruskan sama santrinya yang tahfidz itu. Seandainya itu terjadi nanti, gitu. Saya kebayang bagaimana kadrun-kadrunista bisa kepanasan gitu ngelihat Pak Ganjar bisa ngaji. Mereka tambah bingung gitu. Aduh, apa yang mau dijual dari Anies sama Prabowo? Loh, Pak Ganjar bisa semua gitu kan. Ya jadi ya bagi saya kepanikan atau protes-protes yang muncul di Twitter lewat kadrun-kadrunista dan buzzer-buzzernya itu sebenarnya adalah bagian dari kepanikan mereka dan ketidaktahuan mereka terkait politik identitas, politisasi agama dan ritual keagamaan yang sewajar-wajarnya gitu. Karena pada akhirnya ketika semua hal yang tidak ada muka Aniesnya atau tidak ada muka Prabowo-nya itu kemudian dianggap politik identitas. Ya karena mereka nggak bisa bedain, nggak bisa paham tentang apa yang sedang mereka permasalahkan. Bahkan mereka nampaknya tidak paham hidup ini untuk apa. Nggak paham. Sama seperti Rocky gitu. Rocky itu nggak punya agama tapi diundang untuk menjadi pembicara di acara-acara yang mayoritasnya adalah orang Muslim atau orang Islam atau acara-acara keagamaan. Itu kan puncak kebingungan. Orang nggak punya agama, nggak punya apa lagi? Nggak punya apa lagi? Lah kok malah diundang gitu. Jadi ya
itulah suara-suara kebingungan, suara-suara orang panik itu, sehingga bagi saya ini harus dilanjutkan, harus dimasifkan gitu ya, bagi MNC Group, Haritanu dan kawan-kawannya gitu ya, MNC, RCTI, iNews itu harus semakin gencar tuh ada muka Pak Ganjar. Kalau bisa ya setiap hari lah, jangan ganti-ganti, itu suara azan terus Pak Ganjar tuh sampai nanti lah, sampai tahun depan gitu kan. Biar mereka makin panas. Ya karena kalau mereka panas kan gampang kita usilinnya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.